aja yang ngerti Quran nanti. Enggak, kan biasanya seperti itu Bang Edis. Al-Fat ayat berapa Ayat Bang yang Edis? kedua, coba. Al-Fat 29. Al-Fat ayat Bukan, yang kedua. ya, ayat yang kedua. Atau Quran surat yang ke-47, coba. Yang mana ini? Saya buka Iya, yang oke, mana? oke, so, Al-Fat dulu, Al-Fat dulu. Udah. Karena ada banyak Ya. surat dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad itu orang yang berdosa. Ya, silakan. Al-Fat ayat 2. Ya, itu dua. Coba bacakan. Liyakfiro lakallahu matak. Artinya, Oh, percuma langsung dibaca artinya aja. Arabnya. Orang nggak Oke. ngerti artinya. Ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atau atasmu menunjukimu jalan yang lurus. Oke. Oke. Jadi di situ agar Allah mengampuni dosamu. Dosa siapa? Nabi Muhammad Berarti Muhammad berdosa nggak? berdosa, tapi berdosa Akrobat. dalam Nah, akrobat. Lina, jangan akrobat dong. enggak, pemahamannya itu berdosa yang seperti apa? Karena memang Kita terjaga bukan dari bahas dosa dosa-dosa. yang seperti apa. Muhammad berdosa nggak di situ menurut Al-Quran? Karena Nabi Muhammad itu menurut ajaran kami yang saya pelajari itu terjaga dari dosa-dosa begitu. Oke, kalau begitu dia diampuni dari dosanya itu Muhammad berdosa nggak? Gimana ya? Berat, saudara-saudara. Baik, saya kasih lagi ayat tambahan. Quran surat ke-47. Surat ke-47. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Oke. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Ya, ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Oke. Oke, agar mohonlah ampunan bagi dosamu. Dosa siapa di situ? Dosa Nabi Muhammad. Oke, berarti Muhammad disuruh memohon ampun nggak atas dosanya? Ia memohon ampun, betul. Oke, berarti dia berdosa nggak? Berdosa, tapi dari dosa-dosa yang seperti apa dulu? Berdosa. Jadi Muhammad itu seorang yang berdosa. Mau diakui nggak sekarang Muhammad orang yang berdosa? Iya, tapi Nabi Muhammad itu dianggap maksum, terjaga dari dosa-dosa. Ya, itu kan dianggap. Kenyataannya kan dia berdosa, betul? Ya, tapi kan sebagai manusia biasa tetap saja mungkin ada Berdosa. dosa-dosa. Oke. Makanya tetap beribadah, tetap memohon ampun kepada Oke, Allah seperti oke, itu kan. baik. Kalau memang Coba bebas saya dari pengen dosa, kamu mungkin buat pengakuan. Nabi Muhammad Lina. tidak bersolat, tidak berdoa, tidak memohon ampun. Gini Oke, Lina, dari situ, Pak. gini Lina. Saya pengen kamu buat pengakuan bahwa Muhammad adalah orang yang berdosa menurut Al-Quran. Siap? Bagaimana bikin pengakuan? Aduh, ngeri kali. Nanti saya dihujat lagi loh. Aduh, ngeri. Lina, kamu harus konsisten dong. Jangan Ya, hanya saya menuduh Gus konsisten. Adam bohong, kamu juga bohong. Loh. Coba Lina, saya bisa pengen. aja. Aku bersaksi. Nggak mau. Nah, Nggak coba mau. buka Iya. Quran surat ke-19 ayat yang ke-19. Suruh buka lagi nih surat. Saya pakai dalil, saya nggak mau asal cuap-cuap. Iya, Surat harus. Maryam, surat yang ke-19. Bentar, Bang. Surat Maryam, Surat Maryam 19.
Surat Maryam itu surat yang ke-19. Ayat, coba buka dulu ayat yang 17, apa bunyinya? Ini udah ketik 19. 17 dulu ya. Oke, apa? 17. 17 dulu atau langsung 19? Coba 17 baca dulu. Oke. Maryam ayat 17. Dia, Maryam, memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sekarang 18-nya. 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 Dia Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku. Jika 19-nya. kamu seorang yang bertakwa. Nah, sekarang 19-nya. Biar ngerti konteksnya. 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Suci. Oke. Menurut ayat Al-Quran, siapa yang suci? Di sini ya, di konteks ini itu anak Maryam. Oke, namanya Isa, betul? Betul. Oke, jadi menurut Al-Quran, orang yang suci adalah Isa. Setuju? Di sini setuju. Oke, menurut Al-Quran, orang yang berdosa adalah Muhammad. Setuju? Gak begitu konteksnya. Sungguh nekat yang nyata. Lina, bagaimana kamu katakan Muhammad tidak berdosa? Coba, mau saya ulangi lagi baca ayatnya. Mas, kita Nggak. ulang-ulang terus, nanti penonton pada ngamuk. Iya, tapi tidak begitu konteksnya. Gak begitu Oke, ya. segini aja. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa. Setuju? Oke, berdosa sebagai manusia biasa Oke. berdosa. Menurut Al-Quran, Isa suci, betul? Iya, dikatakan suci karena memang Oke. Mana yang lebih terlahir pantas? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Mana yang lebih pantas diikuti, Muhammad atau Isa? semuanya nabi-nabi saya itu. Saya nggak Suri nanya tauladan semuanya juga. nabi Anda. Saya nggak nanya itu. Mana yang lebih layak, lebih pantas untuk diikuti? Untuk saya Yang ya. berdosa atau yang suci? Untuk saya Nabi Muhammad. Untuk saya Nabi Muhammad. Pantaslah Anda masih jadi orang Islam. Oke lah Lina ya. Sebenarnya itu yang mau saya bilang sama kamu Lina. Iya. Bersihkan hatimu, buka hatimu, kemudian Anda menerima kebenaran. Ya. Coba, bagaimana kamu lebih milih yang berdosa ketimbang yang suci? Bagaimana kamu lebih mengikuti yang berdosa ketimbang yang suci? Iya, tapi konteks suci di situ dengan konteks dosanya itu lain. Berbeda pemahamannya Bang Edis. Akrobat lagi Lina. Enggak. Lina. Sudahlah, saya mau nyanyi aja lah sama kamu. Saya buat kamu. Buka hatimu. Aduh. Bukalah. Nah, itu aja.